Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Biasanya jawabannya gimana? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau cek dulu ya. Silakan kerapiannya dilihat, sudah dimasukkan. Topinya tolong dilepas dulu di dalam kelas. Ya. Oke. Kita berdoa terlebih dahulu, minta tolong kepada Raul Duta, pimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Agenda Yunia Ahmad Riki Effendi, Ainul Wahida Widyanti hadir, Ahmad Irsyadul Ibad hadir, Al-Gadwi Ramadan hadir, Ariska Nurwarda hadir, Bagus Dwi Andika hadir, Catur Angga Pamungkas hadir. Izin adalah Satria Raul Duta Jalan. Dari Isya Adelia. Ada yang belum saya panggil? Muhammad Raja. Maaf ya, terlewat nih. Oke. Tadi pagi kalian upacara. Sekarang masih fresh atau sudah capek? Sudah capek. Biar fresh lagi kita senam dulu ya. Oke. Silakan berdiri mencari tempat yang longgar. Berdiri semuanya. Cari tempat yang ya, siap ya. Ikuti gerakannya dari saya. Baru ini sistem pencernaan. Ya, sudah dipelajari tadi malam? Sudah ada yang sudah. Oke ya. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu menganalisis sistem pencernaan manusia, fungsi serta kelainan atau gangguan yang muncul, terutama pada organ-organ pencernaan dan fungsinya. Ya, nanti kita akan kerja kelompok. Nanti saya beri LK.
menyuntik dan menempel ya, mencocokkan organ dan enzim, kemudian fungsi organ pencernaan juga. Nah, untuk itu kita pelajari dulu, kita simak dulu video yang ada di depan ya. Oke, sebelum kita menyaksikan video, karena masih loading juga ya, ada beberapa hal yang perlu kalian refresh kembali dari pengetahuan kalian selama di SD. Dulu di SD sudah pernah belajar tentang sistem pencernaan ya? Setiap hari kalian juga ini loh, apa namanya, melakukan atau sistem pencernaan itu ada di tubuh kalian sendiri loh. Tadi kalian sarapan kan ya? Kalau nggak sarapan kita badannya jadi lemes. Berarti itu adalah apa ya, bahan bakar lah ya. Kalau di apa namanya, di kendaraan bermotor itu bahan bakarnya. Nah, di tubuh kita butuh nutrisi, butuh makanan. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan. Kalian siapkan HP. Sudah saya minta bawa HP ya dari malam ya. Coba HP-nya dipegang semuanya. Coba kita kerjakan ini berikut ini. Silakan, ini ada game. Silakan di-scan ya. Nah ini di Google Lens boleh di-scan, kita Google Lens bisa. Di Zoom, ya. Kalau nggak bisa di Zoom, di Google Lens. Kalau nggak bisa, nyampe kameranya, kalian bisa ketikkan di grup www.kahoot.id, terus masukkan pin-pinnya. Oke, ketik nama kamu ya, nama depan deh, nama panggilan deh. Dinda, bisa ditulis Dinda. Ini adalah untuk merefresh pengetahuan kalian ya, memancing pengetahuan kalian. Nama panggilan Reni. Ini gede. Ini. Jadi tunggu dulu. Sudah semua ya? Bisa saya mulai ya untuk kuisnya ya? Ditunggu ya. Oke, bisa saya mulai ya? 1, 2, 3. Asesmen awal sistem pencernaan. 3, 2, 1, mulai. Pertanyaannya, apa fungsi utama sistem pencernaan? Jawabannya di depan. Jawabannya di depan. Di kamera menghasilkan suara. Ada waktunya ya. Ada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganti pertanyaan. Nomor 1, Widi.
Iya, setrek. Nomor 1 ini nasi unggul, mending unggul 2 misel, 3 bagus, 4 roasting, 5 udang. Lanjut. Apa yang tidak boleh dimakan berlebihan? Air putih, sayur, buah, makanan manis. Yang tidak boleh berlebihan. Betul semua. Apa yang terjadi jika makan sambil bermain? Tersedak, cepat kenyang, makin pintar, lebih sehat. Lebih sehat. Oke, kok ada yang jawab makin pintar? Terakhir, pertanyaan terakhir, apa yang terjadi jika kurang serat? Serat cepat tinggi, mudah tidur, susah BAB, cepat lapar. Kalau kurang serat, serat itu biasanya dari buah dan sayur. 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah banyak yang jawab susah BAB, 2 anak masih jauh dari kita lihat skor terakhir ya. Skor di akhir. Siapa yang dapat juara 1 ya? Satu ya. Oke, ini dia podiumnya. Bagus. Nomor 2 Dinda, nomor 1 ini dengan poin 40.000. Terus ya. Isel dan Rosid, dan saya nggak nyangka loh, bagus ini juara 3 loh, padahal sering tidur di kelas. Gak apa-apa, itu suatu pencapaian yang bagus ya. Sudah cukup ya. Ini sebenarnya bukan sebuah persaingan, tapi kita semua belajar ya. Kita nanti lebih ke berkolaborasi untuk belajar bersama. Sudah merefresh pengetahuan kalian dulu pernah belajar di SD ya. Oke, boleh keluar, HP-nya boleh disimpan dulu. Sekarang kita perhatikan pelajaran kita, jangan ada yang main HP ya. HP-nya disimpan, nanti digunakan untuk kerja kelompok ya. Oke, setelah ini coba kalian perhatikan kembali perjalanan makanan di dalam tubuh. Nah, mulai dari kalian memasukkan makanan dari mulut sampai perjalanan di dalam tubuh. Ini animasi ya, yang sebenarnya terjadi di tubuh kalian tidak bisa terlihat. Ya, ini dianimasikan seperti ini. Perhatikan deh. Hai kawan, namaku Gilbert si Anggur. Ya, nama itu adalah wilayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kabut, yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu terbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaikinya. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu Kalau ada hal yang menurut kalian penting
penting boleh dicatat ya. Semuanya memperhatikan jangan ada yang main HP ya. Ya, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perut pun tidak perlu mencerna seluruh bongkar makanan. Omong-omong, ini faktor. Nanti kalau di mulut ya ada bantuan gigi dan ludah ya. Jadi ada pencernaan mekanik dan kimiawi itu dengan bantuan enzimnya di ludah. Enzim apa aja yang masih ingat? Apa? Amilase masih ingat? Ketialin masih ingat? Yang kalau kita makan nasi digunyah terus akhirnya nasinya jadi manis. Rasanya? Ya sih, belum pernah. Lupa ya. Seru, jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalku di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pemilihan ini. Saya tambahkan, kalau ngunyah kalian biasanya di 2 sisi atau 1 sisi? Ada di 1 sisi. Itu nanti akibatnya pas makan bisa asimetris. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Mungkin sekilas nggak kelihatan kalau asimetris. Tapi kalau kalian pas foto selfie di kamera itu akan tembok sebelah. Jadi usahakan harus 2 sisi ya memang kita lanjut. Ayo turun. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut paru. Oh, jangan bercabar. Aku harus pergi kemana? Cap cip kembang kucuk. Sepertinya kita harus ke sini. Sepertinya aku salah belok. Kita. Aduh, siapa lagi ini bantu terus menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja sampai masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku benar-benar masuk ke tabung berlan yang memiliki nama mewah esophagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Bagaimana bisa aku terus turun? Itu. Bakal di esophagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Peristaltis ya, jadi otomatis dia itu meremas terus gitu ya. Jadi yang di depannya tadi melemas, yang di belakangnya terus mengemas gitu. Jadi didorong makanannya, ya, di kerongkongan, mohon maaf. Kalau tenggorokan pernafasan ya, kalau pencernaan di saluran kerongkongan atau esophagus. Nanti lanjut. Beberapa detik kemudian dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali dari esophagus. Dengan petugas keamanan, aku hanya seorang turis di sini. Ini katup itu bisa buka ya, dan springer ini bisa bekerja secara baik kalau kita lagi duduk. Maka kita disunahkan apa? Duduk. Ya, bahkan Rasulullah aja yang hidupnya di tahun 600-an Masehi, ya, sekarang kan di tahun 1400-an Masehi ya, berarti selisihnya berapa itu? 600 ke 1400. Ya, 800 ya, sama 8 abad. Rasulullah dulu sudah mengetahui kalau makan itu sunahnya duduk, biar apa? Springernya ini aktif. Jadi bakterinya, apa penyakitnya juga ikut ke makanan. Ya, lebih baik duduk. Gitu kan? Kalau makan sambil berlari, tak makannya sambil jalan atau makan sambil berdiri aja itu sudah nggak baik. Okay? Tolong izinkan aku masuk. Hore, aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat, semuanya kotor. Sebenarnya aku tidak terkejut. Kalau melambung, mencampur dan mengiring makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asap perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa,
aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam belenggu pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu perangkat tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan. Alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhatikan berikutnya, usus kecil. Organ beribu yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Salah satu panjang itu serius. Jika kamu merangkapannya, yang tidak disarankan karena itu perlu dulu dan di dalam tubuhmu. Kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Ya, itu lebih berapa dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuatkan karena di sini hampir seperti restoran tropis, tapi di lautan apa dulu. Oh iya, aku terlindungi dalam belenggu kecil. Jangan khawatir. Apa itu sangat penting jika kalau kamu tidak mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi bersyukur hatimu menghasilkannya. Andrea sudah membantu proses dengan beberapa enzim baik yang bisa yang terlihat seperti buah pil di sana. Itu atau pedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan apa di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena hubungan yang belokkan. Tapi tak bisa kembali sekarang. Ini usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar. Juga dikenal sebagai. Oke, kalau di video anggurnya kan terlindungi oleh gelembung tadi ya, karena dia kan tugasnya menjelaskan ke kalian. Sebenarnya makanannya kalau sudah masuk usus harus itu sudah lumat ya. Nanti wes ajur kayak bubur. Ya, jadi nggak kumpul kayak anggur itu bukan. Anggurnya hanya fungsinya untuk menjelaskan ke kalian. Tapi makanannya sebenarnya itu sudah benar-benar lanjut. Bahkan kalau kalian manusia itu kalau muntah, ya kan? Itu padahal makannya 20 menit atau 15 menit yang lalu. Ya, baru sampai lambung, sebabnya muntahnya sudah jadi bubur, sudah harus di dalam lambung aja sudah dicerna sama asam lambung tadi. Itu ya, jadi jangan membayar makanannya diutuh kayak anggur itu tidak, oke? Gekon itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka benar. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit pankreas usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu pintu masuk? Itu pasti usus dulu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan usus. Itu juga punya. Seringkali kalian itu mungkin ada miskonsepsi ya. Semua orang itu punya usus buntu. Nah, yang ada kalau kalian dengar operasi usus buntu atau infeksi atau radang, itu usus buntunya berarti kena radang atau infeksi, jadi harus dioperasi. Bukan berarti usus buntu itu penyakit, tapi usus buntu setiap orang itu punya. Hanya saja ada kalanya dia itu kena infeksi, jadi dioperasi. Beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh, tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu ada, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang di sini agak lebih luas. Jika tak memakai belum perlindungan aku pasti akan berbicara pada sekarang sebagai buah mas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorong melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuh. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahan sendiri. Biasanya. Nah, ini salah satu gerak refleks di tubuh kalian. Jadi kalau kolon atau usus besarnya sudah penuh, ya, dia ngontak. Biasanya kalau sampai tempat tak pusing ya. Kalau saya pusing, kalau sudah waktunya terus ditahan pusing, ya, karena sudah terbiasa begitu. Ya, karena itu ya ngontak untuk mengeluarkan. Jadi ada gerak refleks tadi. Masa kalian nggak pusing? Makan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus dilakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur. Rektum adalah ruang lulus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat proses atau gas keluar. Itu saat pada pikir, oh harus kemana lagi? Jika saatnya tepat,
dapat, yaitu kamu menemukan toilet dan sering terlepas. Sarah, feses keluar. Sampai jumpa saja sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza ini untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu seperti apa sarapan biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Ngomong-ngomong, saat momen yang belum tepat untuk mengeluarkan feses, Twitter berkontraksi. Sensor akun itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, Tekun dan Twittermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menjadi kantor, berkencan, menginginkan makanan, tidur. Tapi, jika kamu tidak bisa menahan lagi, Twitter akan kamu memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor virtual ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan dia. Makanan normal akan meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Sampai maafnya pedes-pedesan. Ya, seblak pedes, mie pedes. Saya aku foto. Itu juga kan lebih cepat cooknya ya. Tidak 36 jam lagi, tapi nanti jadi lebih encer ya. Terus keluarnya lebih cepat. Jadi tidak anggun lagi dari luarnya. Mohon maaf ya. Tapi bagiku, dia berselalu, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya, selamat tinggal. Wah, itu berbeda. Hei, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini. Seru nggak videonya? Ada hal baru yang kalian dapat? Nah, sekarang kita lanjut. Ini ada lembar kerja ya yang dikerjakan untuk kelompok. Kelompoknya kemarin sudah saya bagi dan sudah saya share ya. Silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok perwakilan kelompok saya minta untuk mengambil LK 1 buah kursi dan 1 double disk. Silakan yang belum dengan kelompoknya bisa tidak semak. Ada yang belum dapat kursi? Perhatikan kalian LK temukan rahasia. Tulis dulu nama kelompoknya.
Sudah waktunya tinggal 6 menit lagi. Ayo lebih cepat. Temennya kan banyak ya 4 anak. Gantian ayo. Saling berkolaborasi, semuanya ikut bekerja. Oke, saya minta setiap kelompok yang duduk membuat satu pertanyaan. Ya, membuat satu pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada kelompoknya. Iya. Kelompok 4. Silakan Bapak dan Ibu. Saya Perkenalkan saya Joko 4. Video. HP-nya diletakkan. Ayo. Nama saya. Nama saya Putri Bilda. Lanjut. Kami akan mempresentasikan hasil dengarkan ya. Dengarkan, minum, berbicara, dan bernafas. Yang belakang kedengaran? Kedengaran? Oke. Bagus. Kita. Ayo lanjut. Bagus. Sebagai satu yang menghubungkan mulut dan lambung untuk menyatukan makanan dan minuman. Ya, lanjut. Fungsi hati. Sakit hati. Mengatur dari darah, produksi, mengatur pencernaan, mengatur metabolisme fisik. Fungsi E, penekanan sementara. Apa ini? Tak? Dan memecah makanan melalui gerakan otot. Baik, sudah cukup untuk kelompok 4 presentasinya. Nanti saya minta kalian untuk membuat satu pertanyaan ya. Sekarang kalian sudah membuat pertanyaan. Silakan yang mau memberikan tanggapan untuk kelompok 4. Tanggapan tentang yang sudah dipresentasikan tadi. Karena anak-anak tadi sudah membuat pertanyaan semua. Apal. Ayo, pertanyaan yang ditanya. Siapa? Kayaknya kamu pengen tanya. Oh ya Dinda, silakan. Apa fungsi rongkongan? Sebagai saluran yang menghubungkan mulut dan lambung untuk menyalurkan makanan dan minuman. Oke, sama nggih. Semua jawabannya sama nggih. Untuk menyalurkan antara mulut dengan lambung sebagai saluran menyalurkan apa? Makanan dan minuman. Nama lainnya esophagus. Ada lagi satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Ayo silakan. Semuanya sudah membuat pertanyaan. Sekarang tinggal mengajukan aja siapa yang ingin bertanya. Ya silakan Iba. Apa fungsi hati? Ada yang lain yang jawab dong. Jangan Sakiti, Bu, sakiti. Untuk menghasilkan empedu. Jadi hati dan cukup ya. Oke, saya rasa semua jawaban juga sudah sama. Kita sepakat sudah melengkapi LKPD kalian. Oke. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 4. Wassalamualaikum. Sudah berani maju, oke? Oke, karena waktunya sudah habis, ya. Jadi cukup satu kelompok, ya. Iya. Belum selesai pembelajaran kita hari ini, masih
buah, lebih sehat yang mana? Lebih sehat yang telur. Lebih sehat yang sayur sop nasi Telur tadi ya? goreng juga. Ya, nasi goreng kenapa kok kurang sehat? Karena nasinya udah mateng, kenapa harus digoreng? Ada minyaknya, ya, lemaknya, makanya bagus juga. Ini topping apa? Makanannya yang sehat juga, tapi ya itu tadi kita harus mengurangi yang berminyak itu ya. Yang manis-manis, Mau yang tak berwarna, kepo. juga harus kita kurangi untuk menjaga sistem pencernaan itu loh. Yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita syukuri dengan cara merawatnya. Oke, ya makan juga jangan berlebihan ya. Kalau bisa juga puasa Senin Kamis itu juga bagus untuk pencernaan. Oke, untuk pencernaan juga bagus. Oke, selanjutnya ini ada refleksi ya. Mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Perhatikan semuanya ke layar yang di depan, HP-nya ditaruh ya. Pertanyaan pertama, pengetahuan baru apa yang kamu dapatkan setelah pembelajaran hari ini? Cukup ya? 1,5 jam. Ya, saya tanya kepada apa ya? Dinda, ya Dinda. Nomor 1, pengetahuan baru apa yang kamu dapatkan setelah pembelajaran hari ini? Setelah mempelajari sistem pencernaan, saya jadi mengerti bagaimana makanan yang kita makan diolah di dalam tubuh melalui serangkaian proses yang kompleks. Saya juga paham bahwa fungsi dan organ pencernaan dan Dinda dan kalian semua sudah tahu ya bahwa makanan itu diproses di dalam tubuh kita. Ada enzim yang terlibat, ada organ-organ yang terlibat. Itu ya. Tepuk tangan untuk Dinda sudah menyampaikan. Dan nomor 2, kendala apa yang kamu hadapi dalam mempelajari materi hari ini? Kendalanya saya minta tolong untuk bacakan jawabannya. Minta tolong kepada Wiji, kendalanya apa? Silakan. Tidak ada kendala. Oke, terima kasih. Untuk yang ketiga, aktivitas mana yang kamu sukai atau aktivitas pembelajaran mana yang membantu memahami materi dalam pertemuan ini? Saya minta tolong kepada Mirza. Aktivitas mana yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Ini aku jawab. Jawab. Terus, aktivitas pembelajaran mana yang membantu memahami materi dalam pertemuan ini? Bagian kelompok. Di bagian mana? Rawuta mungkin. Aktivitas yang di bagian mana yang membuat kamu mempelajari materi dalam pertemuan ini? Oke, kata-kata. Yang keempat, bagian mana dari keseluruhan materi Dalah, yang kamu pusing. pahami? Jika ada yang belum Iku mana? kamu lakukan untuk dapat memahaminya. Jadi kalian harus tetap belajar di rumah, ulang materi ini kembali. Itu ya, biar bisa lebih paham dalam materi bisa belajar. Baik, untuk hari ini kita sudah cukup. Omong arek kan? Ditutup bukunya.